karaoke, bukan lagi dia mabok, enggak. Teman saya ini di tempat kajian, dia ngisi kajian, ngajar agama. Tapi karena istrinya terlalu cemburu, akhirnya kawan saya milih untuk lepas. Padahal sudah punya anak 5. Anaknya 5 loh. Jadi, qadarullah, dengan izin Allah, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Padahal secara logika kayaknya nggak mungkin. Tapi kawan saya ini merasa sudah tidak nyaman, beribadah terkekang, merasa kebahagiaannya tidak ada karena terlalu diawasi. Akhirnya memilih berpisah. Bayangkan teman-teman ya, sudah punya anak 5, kawan saya sendiri. Kalau suami tidak ada rasa cemburu sama istrinya itu gimana Ustaz? Ini yang diancam neraka. La yadkhulul jannata ad-dayus. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat dayus. Dayus itu orang yang tidak cemburuan. Sama sekali tidak cemburuan. Itu namanya dayus. Misal ya, pasangannya jabat tangan dengan lawan jenis. Kata dia, udahlah gak apa-apa Ustaz, orang cuma salaman. Habis itu foto bareng-bareng, berpelukan. Misalkan sampai rangkulan begini. Kata dia, udahlah Ustaz, kan cuma rangkulan. Itu pun di depan saya. Nah, suami yang seperti ini, istri yang seperti ini, yang disebut dengan dayus. Orang yang seperti ini tidak masuk surga. Kenapa? Karena membiarkan kemaksiatan pasangan di depan mata. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, istrinya atau suaminya dijabat oleh atau salaman dengan lawan jenis di depan matanya, dia bilang, gak apa-apa Ustaz, kan cuma salaman. Nah, hati-hati. Ancamannya neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka jaga pasangan masing-masing. Kalau memang normal ya, misalkan suaminya jualan atau live di TikTok, atau misalkan suaminya pedagang, dia jualan di pasar sambil nyapa pelanggannya, itu normal. Normal, teman-teman. Tapi kalau berlebihan ya, sampai kepada urusan yang privacy, kemudian dia chat, kemudian dia misalkan nanya, kamu lagi ngapain? Kamu lagi di mana? Udah makan belum? Nah, yang seperti ini jangan ya, terlalu jauh, terlalu jauh. Kalau suami gak ada kasih nafkah sama istri kecuali makan, gimana Ustadz? Nafkah itu teman-teman, nafkah itu minimal ada 5. Minimal 5. Minimal. Kalau lebih bagus. Tapi minimal nafkah seorang suami kepada istri minimal ada 5. Yang pertama, nafkah itu berupa makanan. Jangan sampai ada istri kelaparan. Padahal suaminya suka makan di luar. Jangan sampai. Yang pertama adalah makanan. Yang kedua adalah pakaian. Yang ketiga adalah perhatian. Yang keempat adalah tempat tinggal. Yang kelima adalah pendidikan. 5 ini wajib. Sekali lagi, 5 nafkah seorang suami kepada istri wajib ditunaikan. Meskipun angkanya berbeda antar pasangan dengan pasangan yang lain. 5, sekali lagi teman-teman ya. Yang bisa catat, yang bisa nulis silahkan tulis, insya Allah bermanfaat untuk yang lain. 5 nafkah suami yang wajib diberikan kepada istri. Yang pertama adalah makanan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, perhatian. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, tempat tinggal. Perhatian, pendidikan, tempat tinggal. Itu wajib ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. 5. Nah, silakan teman-teman yang bisa mencatat, bisa nulis, silakan tulis. Insya Allah bermanfaat. Sekali lagi, 5 nafkah suami kepada istri. Ini yang wajib. Pertama, makanan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Seorang suami wajib ngasih makan, ngasih nafkah. Beli beras, pokoknya kasih makan. Istri itu gak boleh kelaparan, kasih makan. Yang kedua, pakaian. Jangan sampai ada seorang suami nanti dituntut di akhirat karena, na'udzubillah min dzalik, tidak memberikan pakaian yang layak untuk istrinya. Gak dikasih uang untuk beli hijab, tidak kasih uang untuk menutup aurat. Kalau cuma yang 3 dipenuhi, bersabar, bersabar. Yang paling pokok 3 teman-teman ya, makanan ini paling pokok, pakaian, tempat tinggal ini yang paling pokok nih. Kalau 3 ini nggak ada toleransi. Adapun perhatian, mungkin suaminya sibuk, perhatiannya berkurang. Atau mungkin suaminya bekerja di luar kota, akhirnya tidak memberikan perhatian yang cukup kepada istrinya. Kemudian pendidikan, pendidikan agama. Nah, ajari istrinya
sholat, ajari istrinya baca Al-Quran. Ustaz, suami saya nggak bisa baca Quran. Belajar bersama. Banyak sekali kajian-kajian, bahkan live di TikTok ya. Sering lewat beranda saya di TikTok, ada Ustadz ngajar tahsin. Ikuti teman-teman. Ada live-nya. Ustadz kami sibuk. Sambil misalkan dia sambil di dapur belajar tahsin. Sambil misalkan mungkin di jalan sambil nyetir. Di jalan misalkan sambil antri. Silahkan belajar teman-teman. Ada hisapnya nanti dari Allah. Kalau kita meninggal dunia, na'udzubillah, nggak bisa baca Al-Quran. Kalau kita meninggal dunia, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, tidak berdosa. Tapi kalau meninggal dunia, tidak bisa membaca Al-Quran, alasan apa yang akan kita berikan kepada Allah? Kalau Allah nanti tanya, wahai hambaku, kenapa kamu nggak bisa baca Al-Quran? Wahai hambaku, kenapa kamu nggak bisa ngaji? Alasan kita apa? Sibuk ya Allah, kami mencari uang. Sibuk ya Allah, kami mencari nafkah. Sibuk ya Allah, kami bekerja seharian. Apakah benar-benar sibuk atau kesibukan itu hanya pelarian? Tetap Allah yang tahu. Kalau 5 kewajiban itu tidak ada, silahkan gugat cerai. Boleh. Silahkan baca teman-teman ya, kompilasi hukum Islam pasal 116. Saya sudah bikin VT-nya. Ada 8 alasan seorang istri diperbolehkan menggugat cerai suaminya. Kalau memang tidak sanggup, ya gugat cerai. Simple. Datang ke pengadilan agama. Tapi Ustaz, saya malu. Ya sudah, kalau memang tidak mau, jangan dipaksakan. Ya Ustaz, nanti saya begini. Sudah, jangan dipaksakan. Hidup itu pilihan teman-teman ya. Cara lepas dari riba gimana Ustaz? Hadir acaranya. Teman-teman silakan hadir nanti tanggal 8. Tanggal 8 ya, tanggal 8 Desember silakan hadir. Banyak orang, mohon maaf ya, kena riba ini malu-malu. Ustaz, saya pengen selesai masalah riba, tapi saya maunya private, nggak ada orang tahu. Nggak bisa, bro. Banyak orang yang sama masalahnya dengan kita. Ini Mas Randy ya. Banyak orang ingin menyelesaikan masalahnya, tapi malu. Ustaz, saya pengen beres semuanya, tapi kalau bisa, suami saya nggak tahu. Ya, nggak bisa. Kalau bisa, istri saya nggak tahu, nggak bisa. Tetap harus kerjasama. Suami istri ini harus kerjasama. Maka harus datang berdua, suami istri. Kenapa? Agar masalahnya segera selesai. Ini saya cerita teman-teman ya. Sebenarnya dia ini secara finansial ada. Dalam tanda kutip dia ini orang kaya lama ya, OKL. Kalau OKB kan orang kaya baru. Ini orang kaya lama. Dia punya rumah nih strategis. Pokoknya di tempat di Jakarta strategis. Rumahnya itu dia punya asetnya lebih 50 miliar. Sampai sekarang nggak lunas-lunas. Kenapa? Karena berantem sama istrinya. Dia mau jual ke istrinya, jangan. Ini kan aset. Nanti akan dibutuhkan. Padahal suaminya lagi butuh. Nah, jadi teman-teman yang punya masalah, selesaikan dulu internalnya. Kalau rumah tangganya aman, insya Allah finansialnya juga akan berangsur-angsur aman. Tapi kalau di dalam rumah saja sudah berantem, maka pintu rizkinya akan tertutup. Jadi teman-teman, perbaiki dulu rumah tangganya, perbaiki. Hajat jual tanah supaya cepat laku. Silakan hadir teman-teman ya, silakan hadir. Silakan hadir. Menjual aset itu tidak semudah menjual kacang di pasar ya. Memang sebagian orang asetnya mudah laku. Tapi di zaman sekarang, siapa yang mau beli aset? Sekarang orang butuhnya harta yang liquid. Kalau beli aset misalkan properti, kalau butuh siapa yang mau beli? Nah, jadi orang akhir zaman ini asetnya biasanya ada digital atau ada di perhiasan, liquid ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya emas, kemudian butuh duit, datang ke toko emas dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik langsung cair. Yang penting dokumennya lengkap. Tapi kalau Bapak Ibu punya aset, kemudian butuh uang, lagi BU nih, mendadak. Siapa yang mau beli? Belum tentu ada yang beli. Jadi ada caranya. Cara agar anak nurut, pertama, orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu. Jauh muhadir saat jauh atau dekat Pak, itu bergantung. Kalau memang butuh, pasti datang.
Jadi teman-teman yang beralasan jauh, Ustaz jauh, ya kan alasan saja. Karena yang hadir ke acara itu teman-teman bukan yang cuma dari Indonesia. Yang dari Malaysia juga hadir. Apalagi cuma di misalkan di Sabang atau misalkan di Aceh. Banyak juga yang hadir. Ada yang dari Batam. Tergantung teman-teman ya. Kalau sudah butuh, sudah mentok, hadir. Kalau memang belum butuh, belum mentok, ya sudah saya bisa atasi sendiri. Biasanya nggak hadir. Jadi bergantung kepada kebutuhan. Kalau memang butuh, ya hadir. Kalau nggak butuh, nggak perlu. Tidak ada paksaan. Bagaimana cara agar anak nurut? Pertama, perbaiki kualitas ibadah orang tua. Hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Hati-hati. Kalau ada orang tua tidak setia, ada orang tua tidak setia, entah dari ibunya atau dari bapaknya, maka yang terkena dampaknya bukan hanya pasangan. Yang terkena dampaknya adalah anak. Ini saya kutip ya, perkataan Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, ini seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, in asaitullaha ra'aitu dzalika fi khalqi zaujati wa dabati wa ahli. Kalau aku melakukan kemaksiatan, misalkan, maksiatnya apa? Mungkin minum, mungkin dia pakai obat-obatan, atau mungkin dia maksiatnya dengan perempuan, pokoknya maksiat. Atau misalkan suaminya tugas keluar kota, kemudian bermaksiat. Istrinya tanpa sepengetahuan suaminya, kemudian bermaksiat, dan sebagainya. Kemudian, ketika dia bermaksiat, apakah tidak ada dampak buruknya? Oh, ada bro, ada. Kata Imam Fudail bin Iyad, kalau misalkan ya, aku melakukan kemaksiatan, maka yang terdampak bukan hanya diriku, tapi pasanganku. Selain pasangan siapa? Hewan tungganganku, kalau hari ini adalah kendaraan kita, dan juga keluarga. Jadi yang terdampak dari maksiat seorang ayah, anak. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, kalau misalkan kita mendapati anak kita, sulit sekali Ustaz disuruh sholat, sulit sekali dibangunkan ketika subuh. Pertama kali yang dikoreksi adalah diri kita. Diri kita dulu yang dikoreksi. Jadi titik pertama adalah diri kita. Kalau kita sudah beres, insya Allah anak akan nyontoh. Jadi anak itu lebih mudah mengikuti contoh daripada mengikuti perintah. Kalau kata ayahnya, nak, sholat ke masjid. Tapi ayahnya main handphone di rumah. Maka anak tidak akan ikut bapaknya. Tapi kalau ayah mencontohkan, maka anak akan ikut ke masjid. Jadi teman-teman, kasih contoh terlebih dahulu sebelum memerintah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Teman-teman yang dekat silahkan hadir saja. Hadir. Ada online-nya? Tidak ada. Kalau urusan finansial ini teman-teman nggak ada online-nya. Datang sendiri. Tanggung jawab. Ustaz, saya harus tanggung jawab. Ya, segera selesaikan. Itulah teman-teman kenapa kita tidak boleh berlama-lama dalam kondisi terpuruk. Jangan lama-lama dalam kondisi terpuruk. Jangan. Jangan berlama-lama dalam kondisi terpuruk. Banyak orang yang ikut sakit ketika kita bangkrut. Bukan cuma bapak saja yang sakit. Istri juga kena. Anak juga kena. Dalam kondisi terpuruk, yang terkena dampaknya bukan hanya keluarga kita. Mungkin orang tua kita juga menanggung malunya. Mungkin tetangga kita juga tidak enak. Misalkan ada debt collector ke rumah, padahal dia tidak ada masalah dengan tetangganya. Tapi karena rame, banyak orang dipermalukan, akhirnya tetangganya juga terganggu. Jadi teman-teman, kalau memang butuh solusi, datang. Nggak butuh, tidak perlu dipaksakan. Simple. Hidup itu pilihan, teman-teman. Pilihan. Apakah pernikahan yang bercerai karena dia bukan jodoh kita? Oh, Pak Syam ini ya. Ini kemarin ada pertanyaan, sama seperti ini mungkin ke skip ya. Jodoh itu takdir ikhtiari. Takdir ikhtiari. Artinya ikhtiari, teman-teman, bisa mengupayakan. Setelah Allah menghadirkan pasangan, itu kita bisa upayakan. Apakah akan dijaga dengan merawat cintanya, memberikan nafkah, atau tidak dijaga? Namanya ikhtiari, butuh ikhtiar. Yang tadinya sudah berjodoh, karena tidak dijaga, maka akan pergi. Nah, jadi teman-teman harus detail dulu. Ini apa definisi jodoh? Karena banyak orang salah mendefinisikan tentang jodoh. Seakan-akan jodoh itu adalah sebuah pernikahan yang bertahan sampai salah satunya meninggal dunia. Nggak seperti itu juga.
Jadi jodoh itu adalah orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itu adalah jodoh kita. Jadi kalau di dunia bisa berumah tangga, nanti insya Allah di akhirat juga bisa berumah tangga. Jadi rumah tangganya bukan hanya di dunia, rumah tangganya juga sampai di akhirat. Kalau misalkan sudah menikah, kemudian terjadi perceraian, apakah itu karena bukan jodoh? Enggak. Jodoh itu ikhtiari, bisa diupayakan. Saya kutip ya, hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari. Ma tawaddathnani fillah, thumma yufarriqullahu bainahuma, illa bidzambin ahdathahu bainahuma. Kata Rasulullah, tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mungkin suami dengan istri, mungkin sahabat dengan sahabat, mungkin saudara dengan saudara. Keduanya saling mencintai karena Allah. Fayufarriqullahu bainahuma. Kemudian Allah pisahkan. Istri pisah sama suami, saudara pisah dengan saudara, sahabat pisah dengan sahabatnya. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, illa bidzambin ahdatsahu bainahuma. Kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Dalam riwayat lain disebutkan aukilahuma, atau keduanya melakukan dosa. Misalkan ya, terjadi perceraian dalam rumah tangga. Apakah mutlak karena salah suaminya? Enggak, bro. Ada andil dosa istrinya juga. Apakah mutlak karena dosa istrinya? Enggak juga. Ada andil dosa suaminya. Jadi jangan juga terlalu pede menyalahkan pasangan. Mungkin perceraian itu disebabkan oleh kita. Misalkan, Ustaz, suami saya begini, suami saya begitu, suami saya melakukan ini. Nah, itu kan kasat mata. Yang tampak di depan orang, suami melakukan kesalahan. Yang tidak tampak di depan banyak orang adalah kesalahan istrinya. Misalkan ya, istrinya suka bergibah, istrinya suka nonton acara gosip, istrinya telat sholat subuh. Itu kan dosa-dosa besar semua. Nah, dosa-dosa besar yang tidak ketahuan orang, akhirnya merasa istrinya tidak punya dosa. Bukan seperti itu. Semua dari kita punya dampak buruk dari dosa masing-masing. Jadi jaga pasangan masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustadz mohon solusinya, silahkan hadir teman-teman, hadir. Nanti DM saja hadir. Ada online, nggak ada online. Ustadz saya jauh, nggak perlu dipaksakan. Kalau memang bisa hadir, hadir. Kalau nggak bisa hadir, silahkan hadapi sendiri. Hidup pilihan teman-temannya. Tidak ada paksaan untuk mencari solusi. Jadi yang hadir acara itu bukan cuma orang Indonesia. Ada sahabat kita dari luar negeri juga. Apalagi cuma di Pulau Jawa, di Sumatera, hadir. Jadi kita juga nggak maksa. Pokoknya kalau sudah mentok, Bapak Ibu hadir. Kalau belum mentok, hadapi sendiri. Kita memang nunggu mentoknya saja. Kalau memang mentok, sudah hadir. Kalau nggak mentok, hadapi sendiri. Banyak istighfar, banyak sholawat, kemudian banyak sholat taubat. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau yang bertanya, Ustaz, kami nggak bisa hadir. Nggak apa-apa. Bagaimana solusinya? 3 amalannya. Ustaz, saya minta amalan agar masalah segera selesai. 3. Yang pertama, istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Dalilnya apa? Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Silakan dibaca. Buka juz 29. Pertengahan juz 29 adalah surat Nuh. Surat Nuh, kemudian surat Jin. Setelah itu, banyak-banyak sholawat. Banyak sholawat. Mau 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, silahkan. Nggak perlu dihitung, yang penting banyak sholawat. Setelah itu, perbanyak sholat malam. Insya Allah, masalah akan berangsur-angsur. Ustaz, sudah 8 tahun nggak selesai-selesai. Kalau sudah mentok, Pak, silahkan hadir. Kalau belum mentok, hadapi sendiri. Tidak perlu hadir. Hadir di mana? Nanti kita berikan informasinya. Silahkan DM. Teman-teman yang belum follow, silahkan follow dulu. Jemput ilmu itu bukan yang terdekat, tapi yang tercepat. Ya, teman-teman, kalau butuh, datang. Surat Nuh, ayat 10 sampai ayat 12. Di Bekasi, acaranya tanggal 14 sampai tanggal 15. 2 hari, teman-teman ya. Masalah yang sudah 8 tahun, kemudian dia berharap solusinya online. Ya, dari mana? Orang 8 tahun aja dia sudah bontang-panting gak dapat solusi. Teman-teman, acara kami itu 2 hari, 14 dan 15, nanti di Bekasi. Baiknya sebelum mentok segera jemput. Nah, ini juga teman-teman nih, ada Mas Anas nih. Mas Anas,
Saya ingin selesai KPR. Segera selesaikan, kita doakan semoga Allah mudahkan. Teman-teman yang hari ini bermasalah finansialnya, jangan menyerah. Kesalahan kemarin kita perbaiki, insya Allah akan datang lebih baik. Insya Allah. Ustadz, istri sudah tobat tapi masih terus diungkit. Apakah istri boleh diam? Jangan diladenin teman-teman, jangan diladenin. Kalau kita sudah tahu kita yang salah, jangan terlalu banyak membela diri. Cukup perbaiki saja apa yang pernah kita salah. Misalkan salahnya kita terlalu sering marah, terlalu sering angkat suara, membentak pasangan, membentak anak. Sudah perbaiki itu saja. Perbaiki. Adapun misalkan pasangan kita mengungkit, ya memang begitu manusia. Ini ada teman-teman ya, nanti di acara itu semoga tidak terlewat ya. Ada namanya sebuah penyakit negativity bias atau bias negativitas. Di mana manusia itu punya kecenderungan untuk mengingat yang buruk-buruknya dulu, meskipun ada baiknya. Misalkan ada seorang pasangan melakukan kesalahan. Kesalahannya 1, kebaikannya 10. Mana yang diingat? Yang 1. Yang 9 akan dilupakan. Nah, itu manusiawi. Nanti insya Allah kita belajar ya. Insya Allah kita belajar. Kalau KPR, rumah itu riba nggak? Nggak semua KPR riba. Nggak semuanya. Perlu belajar fikih muamalah. Jadi juga jangan teman-teman yang sudah hijrah ini kemudian mengharamkan semua transaksi. Enggak. Enggak semua KPR itu riba, enggak. Enggak semua kredit kendaraan itu riba, enggak. Jadi belajar lebih baik lagi insya Allah. LBU Semarang kapan? Semarang, wallah alam ya, belum ada. Dulu pernah di Semarang. Dulu kita pernah adakan acara di Semarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah boleh belajar makrifat tanpa mursyid? Jangan. Teman-teman yang mau belajar sebuah ilmu ya, pastikan ada gurunya. Pastikan ada gurunya. Ilmu apapun, mau fikih kayak. Jadi ilmu agama itu tidak bisa otodidak. Tidak bisa. Bekasi di mana tempatnya Ustadz? Hotel Horizon. Teman-teman silakan DM. Ada nggak Mas Randy di sini? Yang teman-teman Bekasi siapa yang ada? KPR mana yang tidak riba? Banyak teman-teman, banyak. Hutang bank apakah riba? Hutang bank riba. Apalagi bank konvensional. Silakan baca fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Sudah ada fatwanya. Dekat insya Allah hadir. Silakan. Dekat, merapat, jauh, mendekat. Hadir semua. Bandung tanggal 8 ya. Teman-teman di Bandung mana nih? Ini orang Bandung, kemana nih orang Bandung nih? Orang Bandung nih. Jadi teman-teman kalau bisa jangan ngutang. Kalau bisa jangan ngutang, itu aja. Kalau bisa, pokoknya jangan ngutang. Nabung di bank, nggak apa-apa. Pakai e-money, nggak apa-apa. Pakai e-tol, nggak apa-apa. Pokoknya jangan ngutang, udah. Surabaya kapan Ustaz? Tanggal 8 di Malang. Besok tanggal 8 hari Ahad di Malang. Banyak teman-teman ya, KPR yang nggak riba itu banyak. Saya ada beberapa kawan itu bisnisnya properti syariah. Langsung pembayarannya kepada developer, cicilannya kepada developer, tidak melibatkan pihak ketiga. Lebih aman. Lebih aman. Contoh riba, oh banyak teman-teman. Kalau bahas riba, nggak bisa online seperti ini. Kalau yang seperti di TikTok ini kita ya tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Nggak bisa didetailkan. Ada definisinya, ada pembagiannya. Ada nanti ya KFM, kajian fikih muamalah. Bayar berapa datang kajian? Kalau kajian gratis teman-teman. Kajian itu gratis. Yang berbayar itu kalau seminar di hotel itu bayar. Kalau kajian ya gratis. Mana ada kajian berbayar? Kalau kajian di masjid gratis. Tapi kalau seminar di hotel ya wajar. Kan Bapak Ibu dapat makan siang, dapat coffee break,
Nah, pasti wajar lah. Hotelnya juga panitianya sewa, mereka bayar. Panton adik, Panton mana nih? Panton kemana Panton? Ibu tiri terus nikah lagi karena ayah sudah meninggal. Apakah ibu tiri masih mahram? Begini teman-teman ya, ayah tiri dengan anak tiri itu mahram tapi tidak punya nasab. Karena tidak punya nasab, maka tidak bisa memberikan warisan. Ayah tiri ketika meninggal tidak memberikan warisan kepada anak tiri. Tapi secara hubungan mahram, mahram dengan syarat ayah tiri pernah melakukan hubungan badan dengan ibu kandung. Maka anaknya menjadi mahram. Mahram itu dari kata rahim. Jadi ayah tiri ini kan berhubungan rahim dengan ibu tirinya, ibu kandungnya. Maka anaknya menjadi mahram. Kalau misalkan ibu tiri kemudian menikah lagi, ya tetap tidak ada namanya mantan ibu ya, nggak ada mantan ibu. Jadi tetap karena dia sudah jadi mahram, maka tetap jadi mahram. Wallahu taala alam bisawab. Kalau berwudu lupa sudah 3 kali atau kurang, apa wudu nggak perlu diulang. Ini namanya penyakit was-was. Teman-teman yang was-was dalam wudu, saya sarankan belajar fikihnya madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi, wudu itu nggak perlu niat. Jadi kalau ragu ya, ragu. Saya udah niat ya, saya sudah niat belum ya, saya sudah. Kan banyak orang begini. Nah ini untuk meyakinkan saja, dalam madhab Hanafi, wudu itu nggak niat juga sah. Silahkan baca ya referensinya. Ini pelajaran saya dulu waktu saya kuliah ya. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Karya Imam Ibn Rushd Al-Qurtubi. Silahkan dibaca. Bagi teman-teman yang masih ragu, Ustaz saya wudhu ini perlu diulang nggak ya? Saya niat nggak ya? Dia sudah basuh tangan, tangannya sudah dibasuh semua. Tiba-tiba dia, saya kayaknya belum niat. Udah, basuh muka lagi. Nggak perlu. Sudah. Yang penting niat berwudhu, atau belum niat berwudu, kalau dalam mazhab Syafi'i harus niatnya. Dalam mazhab Hanafi nggak perlu niat. Silakan dibaca.